ya. Bahkan beberapa pesepak bola internasional pun ketika ke Indonesia itu mereka takjub, terutama yang muslim, karena tiap waktu sholat ada azan. Tapi hati-hati, jangan mentang-mentang waktunya ada beberapa jam kita lalai, nanti aja baru masuk azan ini, nanti aja baru qomat ini, nanti aja baru rakaat pertama, sampai salam nggak datang-datang ke masjid. Sebagaimana penjelasan ikhuna dan dalil-dalilnya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Tadi sholat wusta itu adalah sholat asar. Kalau mau masuk di situ duduknya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di lanjutan diskusi atau ta'lim kitab terjemah dari Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali. Kita awali dengan sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita juga mendoakan sahibul hadzal kitab, semoga beliau memberikan ridhonya, restunya, dan juga mengakui kita sebagai murid-muridnya walaupun tidak pernah secara langsung bertemu dengan beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan hadiatan ila ruhi Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali Al-Fanani wa usulihim wa furihim wa lisilsilatihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih membahas tentang syarat sah salat. Setelah 3 syarat sah salat yang lalu sudah kita bahas. Nomor 1 yaitu suci badannya dari hadas dan juga najis. Kemudian nomor 2-nya suci lingkungan kitanya, mulai dari yang kita pakai sampai yang kita gunakan atau tempat sholat kita. Nomor 3 yaitu menutup aurat, kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk yang nomor 4. Apa itu yang nomor 4? Warabiuha ma'rifatu dukhuli waqtin yakinan au dhannan. Kemarin sudah dibahas sedikit. Yang nomor 4 yaitu masuknya waktu sholat. Jadi kita sholat itu harus sudah masuk waktunya. Jangan sampai belum waktunya sudah kita laksanakan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sah. Ya, kalau syarat wajib itu syarat yang apabila kita memenuhi syarat-syarat itu, maka kita kewajiban untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya, diantaranya muslim, berakal sehat, baligh, ya, itu salah satu syarat wajib sholat. Nah, syarat sahnya diantaranya ini, sudah masuk waktu sholat. Jadi ada 2 cara yang digunakan untuk melihat, untuk meyakinkan kita sudah masuk waktu sholat atau belum. Yang pertama, yakinan au dhannan, secara yakin atau secara prasangka kita sudah masuk waktu sholat. Yang pertama dilihat dari bukti nyatanya, yang kedua dari prasangka kita. Kalau bukti nyatanya bisa kita lihat menggunakan jam atau waktu setempat.
Kita kan udah tahu tuh jadwal sholat, apalagi ada yang namanya jadwal sholat abadi. Jadi tiap bulannya, tiap tanggalnya udah ketahuan tuh. Hari ini tanggal berapa Februari, waktu sholatnya zuhur dari jam berapa sampai jam berapa, dan seterusnya. Atau alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, tiap waktu sholat di penjuru masjid berkumandang suara azan. Beda mungkin di negara-negara lain yang Islamnya minoritas, suara adzan tuh langka banget. Ya, bahkan beberapa pesepak bola internasional pun ketika ke Indonesia itu mereka takjub, terutama yang muslim, karena tiap waktu sholat ada adzan. Walaupun kemarin sempat ramai, ada beberapa juga yang bilang polusi suara. Tapi buat kita yang muslim, itu merupakan penanda waktu sholat, menandakan bahwa Allah sudah memanggil kita, waktunya kita isi absen harian kita kepada Allah. Sehari berapa kali? Yang wajib 5 kali. Ya. Nah, yang wajib kan 5 kali. Terus ciri-ciri masuk waktunya seperti apa? Fawaktu zuhri min zawali syamsi ila masiri zilli kulli syai'in. Pertama, waktu sholat zuhur ialah mulai tergelincirnya matahari sampai dengan panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan benda setelah bayang-bayang itu. Jadi ciri ataupun waktu yang pertama waktu zuhur, yaitu mulai dari matahari itu condong ke barat sedikit sampai batasnya itu kita naruh benda, kita lihat bayangan benda itu sama persis seperti bayang-bayangnya. Jadi tinggi bayang-bayang sama dengan tinggi bendanya. Contoh, kita taruh gelas, kan kesorot matahari. Kalau bayangannya sama dengan si gelas, otomatis itu sudah masuk waktu asar. Artinya waktu zuhur sudah hilang. Ya. Tapi kalau bayangannya setengahnya, kan sedikit demi sedikit tuh, atau mulai dari 2 kali lipatnya, itu berarti dia sudah masuk waktu zuhur. Maaf, jadi waktu ketika bayangan benda itu baru sedikit condong dari bendanya, berarti udah masuk waktu zuhur. Jadi bukan berarti waktu zuhur itu pas di atas kepala kita matahari, enggak. Kalau pas kan berarti bayangannya belum condong kan benda itu. Nah, itu belum masuk waktu tuh. Ya, itu baru masuk waktu kailulah. Bahkan ketika waktu matahari sedang di atas ubun-ubun kita, itu haram sholat sunnah. Kecuali hari Jumat ketika kita masuk masjid, itu beda lagi, ada sebabnya. Sebabnya adalah masuk masjid, maka kita boleh melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid setiap hari Jumat itu, ya, nggak jadi masalah. Oke. Waktu zuhri min zawali syamsi ila masiri zilli kulli syai'in mislahu ghairu zilli istiwa aizillil mawjudi indahu in wujida wa sumiyat bidzalika li'annaha awal sholati zuharat. Yakni bayang-bayang yang terjadi ketika matahari mencapai titik puncaknya. Kalau ada umpamanya kita tancapkan bambu ukuran 1 meter, ternyata bayang-bayangnya 1 meter juga, maka habislah waktu zuhur. Dinamai zuhur karena merupakan permulaan sholat yang tampak jelas dikerjakan. Zuhur itu sama dengan zohir. Ya, zuhur itu asal katanya sama dengan zohir. Kenapa dinamakan waktu zohir? Karena itulah sholat pertama udah kelihatan sama orang, udah kelihatan matahari gitu. Beda dengan sholat subuh kan matahari belum begitu nampak. Ya, jadi waktu zuhur. Kenapa disebut zuhur? Karena zohir, udah nampak kita sholatnya kelihatan orang lain. Di sini ada pertanyaan, hati-hati nih. Kalau ngaji emang gitu tuh, ngantuknya udah mulai kerasa tuh. Tadi baru beres yasin seger ya, habis minum kopi, minum susu, begitu dengar sedikit udah mulai itu banyak yang bisikin tuh Mas Aril, udah tidur aja. Ya. Bagian belakang udah niupin.
Udah tidur besok kerja pagi. Ya, banyak itu godaannya. Ya, itulah istimewanya ngaji. Yang kan ngaji di kelas aja gitu anak-anak tuh. Udah kalau udah mulai nguap-nguap tuh udah cari yang lucu-lucu. Iya seger. Balik nyari berkah. balik dapat berkat. Ya. Apa aja cangking udah. Nah itu waktu zuhur ya. Jadi mulai matahari condong sedikit sampai dengan bayang-bayang benda itu sudah sama persis seperti bendanya. Persisnya udah masuk waktu asar berarti itu. Berarti waktu asar dari kapan sampai kapan? Fa waktu asri min akhiri waktu zuhri ila ghurubi jami'il kusri syamsi. Jadi waktu asar itu mulai dari akhirnya waktu zuhur sampai dengan seluruh lingkaran matahari terbenam. Tuh. Jadi kalau zaman dulu karena belum ada jadwal secara rincinya, patokannya adalah matahari. Repot juga kalau lagi musim hujan. Ya, jadi pakainya apa kalau musim hujan zaman dulu? Ya zon kira-kira. Prasangka. Wah, udah masuk nih, udah sholat aja. Masjid belum ada speaker kan? Wah, makanya kita bersyukur nih hidup di zaman sekarang. Teknologi sudah banyak ya. Aplikasi udah ada. Apa tuh? Kentrongan. Nah, beduk. Beduk ya. Iya, zaman dulu ada beduk. Jadi waktu zuhur sampai tadi matahari bayangannya sudah sama, waktu asar berarti mulai dari bayangan sudah mulai sama sampai matahari benar-benar terbenam. Gitu. Jadi waktu asar mulai dari habisnya waktu zuhur. Gitu ya. Jadi nggak ada istilah waktu zuhur itu cuma dari jam 12 sampai jam 1, enggak. Sampai azan asar itulah waktu zuhur. Waktu zuhur sama, berarti sampai azan maghrib. Ya. Tapi hati-hati, jangan mentang-mentang waktunya ada beberapa jam kita lalai. Nanti aja baru masuk azan ini. Nanti aja baru qomat ini. Nanti aja baru rakaat pertama. Sampai salam nggak datang-datang ke masjid. Ya. Itu mending. Yang lebih fatal lagi ditunda-tunda sampai waktunya berakhir. Hati-hati tuh. Ya. Jangan sampai melalaikan. Fawailul lil musallin. Banyak tuh diancam juga tuh. Ya, orang sholat aja masuk neraka kalau sholatnya lalai, apalagi yang nggak sholat. Nah, awas pola pikirnya jangan diacak-acak. Jangan pikir yang sholat aja masuk neraka mendingan kagak sholat. Ada minum dalik itu pola pikirnya udah terkontaminasi banyak hal itu. Harus diluruskan lagi. Sama kayak wala taqrabuz zina, jangan deket-deket zina. Deket-deket doang yang nggak boleh juga. Kalau ngelakuinnya mah boleh katanya. Maksudnya deket-deket aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan itu, ya. Yang nggak bolehnya deket-deketnya katanya. Bahas serabi lagi. Yang nonton bingung serabi apaan gitu. Rumput gak ada di sini hijau. Terus waktu maghrib dari kapan sampai kapan? Waktu maghribi minal ghurubi ila maghisi syafaqil ahmar. Waktu maghrib itu mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya mega merah. Jadi biasanya kalau maghrib itu di langit kita kelihatan tuh ada awan-awan nuansa merah itu. Nah, itu sampai terbenamnya mega merah tersebut. Kalau mega merahnya sudah hilang, otomatis waktu maghribnya juga sudah hilang. Terus waktu isya dari kapan sampai kapan? Waktu isya'in min maghisi syafaq. Waktu isya itu mulai dari terbenamnya mega. Nah, kalau mega hitamnya, mega merahnya sudah hilang, berarti masuk waktu isya. Berarti ketika kita lihat di masjid di langit mega merahnya udah hilang, ternyata belum hilang sepenuhnya itu. Kalau kita zoom lagi mungkin masih ada. Kapan hilangnya? Waktu isya muncul itu, berarti setengah 8 kalau sekarang, ya beda-beda itu.
Qala Syekhuna berkata, wa yang bagi nadbu ta'khiriha li zawalil asfari wal abyadi khurujan. Syekhuna berkata seyogianya sunnah mengakhirkan sholat isya sampai hilang mega kuning dan mega putih. Ya, jadi sholat isya sunnah diakhirkan. Sebelum subuh itu, Pak. Sunnah diakhirkan bukan berarti dilewatkan. Ini kadang sunnah diakhirin, ntar aja deh sholat isyanya. Tahu-tahu tiduran bablas. Daripada ketiduran mendingan diawalkan. Gitu ya. Wayam bagi nadbu takhiriha li zawalil asfar wal abyad khurujan min khilafi man aujaba dzalika wa yamtaddu ila tulu'il fajri shadiqin. Berbeda dari pendapat tersebut orang yang mewajibkan takhir dan berakhirnya sampai terbit fajar, bahkan ada yang sampai mewajibkan takhir. Kalau mazhab Syafi'i mayoritas itu sunnah diakhirkan sholat isya tersebut. Kapan sholat isyanya? Nanti aja sekalian tahajud, ya monggo, nggak jadi masalah ya. Sampai isya tuh. Kemudian waktu subuh kapan? Waktu subuhi min tulu'il fajri shadiqi kal kadhibi ila tulu'i ba'di syamsi. Oke. Waktu maksud sholat subuh itu mulai dari terbit fajar shadiq, bukan fajar yang sebelumnya, fajar shadiq itu fajar yang benar-benar fajar, sampai terbitnya bagian matahari. Lalu ada istilah fajar kadzib, fajar bohong, ialah fajar yang memancar dari bawah sebelah timur ke atas. Fajar shadiq ialah fajar yang memancar dari utara ke selatan, jadi sinar mataharinya ya. Habis ini ada pertanyaan tentang waktu-waktu sholat. Jelas ya, kita dengan adanya teknologi waktu sholat ini terbantu. Tinggal kitanya saja kegiatan kitanya seperti apa. Apakah kitanya malas atau giat untuk mengawalkan sholat-sholat tadi. Wal asru hiya sholatul wusta li sihhatil hadis bihi fahiya afdalus shalah wa yaliha subhu tsumma isya tsumma zuhru tsumma maghrib kama stazharahu syekhuna. Salat asar adalah salat wusta atau pertengahan. Jadi asar itu dianggap atau dijadikan salat pertengahan. Dari mana? Tentu dari waktu zuhur ke waktu maghrib. Ya. Adanya di tengah-tengah di jam 3-an. Berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW, hadisnya yang berbunyi syalahuna anis salatil wusta salatil asri. Mereka telah melalaikan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Salat asar adalah salat yang paling afdal. Kemudian salat subuh, salat isya, salat zuhur, lalu salat maghrib. Jadi kalau dilihat dari keafdalannya, 5 waktu sholat wajib itu yang pertama adalah sholat asar. Sedangkan asar ini kan kita lagi di perjalanan ya, kadang abai juga gitu waktu asar ini. Kemudian yang kedua waktu zuhur. Kenapa afdal? Ya, dilihat dari kesibukannya. Makin susah dilaksanakan, makin afdal. Ya, zuhur ini kan orang lagi sibuk-sibuknya ya. Istirahat juga tujuannya bukan sholat biasanya, tapi makan siang. Kemudian urutan yang ketiga adalah sholat maghrib. Nah, maghrib ini juga sholat yang afdal karena dia itu perbatasan antara siang menuju malam. Sebagaimana penjelasan Syekhuna dan dalil-dalilnya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Tadi sholat wusta itu adalah sholat asar.
Nah, kalau sholat jamaah mana yang lebih utama dari kelima waktu itu? Para ulama lebih mengutamakan berjamaah sholat subuh dan juga sholat isya. Kenapa? Sebab berjamaah pada kedua waktu itu lebih berat daripada sholat yang lainnya. So, biasanya ramai, semangat orang sholat maghrib jamaah. Tapi isya sedikit. Makanya utama tuh dua waktu itu untuk sholat berjamaah. Sampai sini ada yang ditanyain tentang waktu sholat? Atau mas? Pakai mas? Nah, jelas ya? Jelas. Lanjut? Cukup? Lanjut. Cukup. Cukup lanjut? Cukup. Nah, gimana jamaahnya saya mah? Apa tadi? Ya. Untuk malam ini kita cukupkan. Ingat motonya sedikit-sedikit asalkan masuk ke dalam hati dan bisa diamalkan, daripada banyak tapi bleber tumpah kemana-mana. Qala Rafi'u wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Varian baru ada lagi. Katanya itu yang ini apa? Juru bicaranya Satgas ya, COVID ya. Justru yang banyak itu orang sudah vaksin. Ini Omikron ini muncul dari orang sudah vaksin. Gimana coba? Berarti vaksinnya mengandung itu. Kan memang yang